dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat,
Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Haleluya. Di minggu ketiga di bulan Januari, saya percaya kita masih tetap bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya di tahun yang baru ini kita semakin lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita semakin lagi mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, buat hari-hari yang Tuhan beri bagi kami. Buat segala perlindungan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat waktu-waktu ini Tuhan Yesus. Kami masih boleh Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Satu hal yang kami mau adalah menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau,
Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus urapan-Mu terjadi terus bagi kami semua Tuhan Yesus, umat-Mu Tuhan. Kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami fokuskan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu terus terjadi bagi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu yang luar biasa tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh ya ralaba ya sana. Oh haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu bagi kami. Oh ya ralaba ya sana. Haleluya. 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 Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau selama kami hidup. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh ya ralabaya sana ya ralabaya semua. Kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Oh ya rabaya sana. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati yang tulus Tuhan. Hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah
Mari Bapak Ibu, kita angkat lagi pujian ini dari awal. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan lagi, ku masuk ruang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dengan hati tulus Tuhan. Yes Tuhan, inilah hati kami Tuhan yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sekali lagi katakan, ku menyembahmu, ku sekali lagi katakan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, namamu kudus Tuhan, namamu kudus, namamu yang termulia, namamu yang termasyur. Kami agungkan Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kudus, kudus, kudus namamu Tuhan. Kami agungkan namamu, kami sembah Kau Raja, kami puji kebesaran-Mu.
Puji-pujilah namamu Tuhan, agunglah namamu, haleluya. Sebab namamu yang kudus Tuhan, hanya namamu yang kudus. Oh ya ralaba ya sana, ya ralaba ya sana. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta sucimu kami
Sungguh besar Kau dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau penyelamat hidup kami. Haleluya. Saudara yang percaya, mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan, amin. Bapak ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Siap menari-nari bagi Dia. Saudara yang di rumah boleh berbangkit berdiri. Haleluya. Saudara yang percaya boleh katakan kiri kanannya, Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya, kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Yeay, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, yeah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yeah. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yeah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari saudara yang percaya katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, yeah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yeah. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, nama Yesus, yeah. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi, yeah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya, yeah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan Allahku dahsyat. Haleluya. Saudara yang percaya betapa hebat dan betapa kuatnya Tuhan kita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
dahsyatnya Kau Tuhan. Engkau percaya atas perbuatan-Mu. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi saudara yang percaya katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh katakan kirinya, karena katakan kanan kirinya, betapa dahsyat, betapa kuat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, kami mau bersyukur Tuhan, bermazmur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh ya ralaba ya sana. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu dalam sebuah ibadah online. Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada bersama dengan kita semua. Mari bersama-sama dengan saya katakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun integritas. Tangan kanannya begini, terjadi atasku, digenapi atasku. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, saudaraku, hari ini mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 29 ayat 18. Amsal pasal 29 ayat 18. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Kitab Amsal 29 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini diterjemahkan begini, saudara. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Jadi dengan kata lain, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, itu diterjemahkan, Roh Kudus kasih pengertian buat kita, itu bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Tidak ada wahyu, itu sama dengan tidak dibimbing oleh Tuhan. Nah, kita masuk tahun 2021, kita itu butuh bimbingan Tuhan. Ada berapa banyak yang butuh bimbingan Tuhan? Saudara boleh kasih tahu ke kanan kirinya, katakan begini, saya butuh bimbingan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ayat ini Tuhan berikan kepada saya memasuki tahun 2021, saudara. Saya tanya Tuhan, Tuhan kami ini butuh bimbingan Tuhan. Tuhan kasih ayat ini yang pertama, Tuhan kasih ayat ini. Karena kalau kita nggak ada wahyu, tidak dibimbing Tuhan, kita itu jadi liar. Dengan kata lain, tidak ada wahyu atau tidak dibimbing Tuhan, itu sama dengan liar. Nah, Roh Kudus dorong saya untuk menggali tentang ayat ini. Kata liar, saya dapat pengertian dari Roh Kudus. Berasal dari dua Alkitab bahasa Inggris, dua terjemahan. Mari kita gali. Yang pertama dari terjemahan New Living Translation. Kata liar itu dari kata wild. Artinya gila, sembrono, sembarangan, ribut. Saya gali lagi kata ribut ini, saudara. Saya ini orang Batak. Jadi kata liar ini, yang orang Batak ini pasti tahu nih artinya. Kata liar ini artinya par pada bolon, saudara. Suka berantem, suka cari-cari masalah, suka menjelek-jelekan karena ketidakpuasan, itu kata liar, saudara. Itu kata ribut. Jadi arti liar dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris NLT, New Living Translation, itu berasal dari kata wild. Nah, yang kedua dari Alkitab NIV, King James Version, maupun yang versi yang terbaru, kata liar itu berasal dari kata cast of restraint. Artinya di luar batas, di luar kendali. Saudara bisa bayangkan, kalau kita itu nggak dibimbing Tuhan, kita itu menjadi gila. Gila, saudaraku.
sembrono, sembarangan. Lalu ribut, suka ribut. Ngomongin kejelekan suami, kejelekan istri, kejelekan mungkin pemimpin, gembala, wah ribut. Karena nggak puas, liar. Itu ciri-cirinya apa? Karena nggak dibimbing Tuhan. Makanya tiap bulan saudara mendapatkan pengertian, bimbingan Tuhan melalui gembala, saudara dengar. Amin, saudaraku. Yang mau dengar boleh katakan amin. Ya, dengar. Supaya apa? Nggak gila, nggak sembrono, nggak sembarangan, nggak ribut. Supaya apa? Supaya kita tidak di luar kendali, tidak di luar batas. Nah, banyak orang Kristen itu di luar kendali. Nggak bisa dikendalikan, di luar kendali. Kenapa? Karena nggak dibimbing Tuhan. Orang-orang yang apa-apa pakai emosi, pakai marah-marah, itu orang yang tidak dibimbing oleh Tuhan. Artinya tidak ada wahyu. Makanya dilihat. Saya berdoa tidak ada yang liar di sini. Semua kita dibimbing oleh Tuhan. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari lebih dalam lagi saudaraku. Mari lebih dalam lagi kita renungkan firman Tuhan. Nah, tadi dikatakan kalau tidak ada wahyu, tidak dibimbing Tuhan, kita jadi liar. Nah, mari sama-sama buka satu ayat lagi dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Apa yang Alkitab katakan? Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Ayat ini mungkin sudah sering kita baca. Mari kita renungkan kembali, saudara. Dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, kalimat yang terakhir dari Amsal pasal 29 ayat 18 berkata begini, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Nah, supaya kita dibimbing oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, supaya kita dibimbing oleh Tuhan memasuki sepanjang tahun 2021, bahkan sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik, supaya kita dibimbing oleh Tuhan, maka kita perlu memperhatikan apa yang Yesus katakan melalui Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Apa yang dikatakan dalam perikop ini? Dua tipe orang, saudara, sama-sama dengar, tapi yang satu melakukan, yang satu enggak. Yang pertama melakukan, yang kedua tidak. Yang pertama dia dengar dan dia lakukan. Datang badai, datang hujan, datang banjir, rumah itu kokoh. Artinya apa? Orang itu tidak akan pernah tergoncangkan. Terserah mau virus apa kayak yang datang. Nanti akan ada lagi virus-virus yang lebih aneh dari COVID-19 ini. Banyak orang yang berkata demikian, saudaraku. Mungkin ada goncangan-goncangan yang lain. Tetapi kalau kita dengar dan lakukan firman Tuhan, setiap keadaan apapun yang menggoncangkan yang terjadi di sekitar,
orang itu tidak akan pernah tergoncangkan. Siapa yang menjamin itu? Yesus sendiri yang berkata demikian. Tetapi orang yang dengar, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Dia hancur. Sama seperti yang dikatakan tadi, menjadi gila, sembrono, sembarangan, ribut, di luar kendali, di luar batas. Memasuki tahun 2021, Tuhan bicara dua hal di dalam hatiku. Tuhan berkata begini, dengar-dengaran. Dan yang kedua, lakukan dengan setia apa yang kita dengar. Saudaraku, penting untuk kita sebelum kita akhiri renungan firman Tuhan hari ini. Penting untuk kita mengerti. Sesungguhnya mengasihi Tuhan bukan hanya mendengar, tapi harus melakukan. Sesungguhnya kalau kita berkata, aku hidup di dalam Yesus, Yesus hidup di dalam aku. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tahun ini dikatakan sebagai tahun the year of integrity. Siapa teladan kita? Yesus, the man of integrity. Cara dia berdialog, cara dia berkata-kata, cara dia mengambil keputusan, cara dia bersikap, segalanya. Kita lihat dia ini. Apa yang Yesus katakan, lakukan. Kadang-kadang kita mendapati ada cukup banyak firman Tuhan yang sulit untuk kita lakukan. Tapi tetap berjalan. Gak perlu dengar kanan kiri. Jangan fokus kepada masalahmu, tapi fokus kepada Allahmu yang besar, yang dahsyat itu. Engkau berkata, Allahku besar, Allahku dahsyat. Fokus kepada Dia. Jangan fokus kepada masalahmu. Berjalan bersama Dia. Jangan berjalan dengan kekuatan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sebelum saya tutup, mari kita konsentrasi sejenak. Dua macam dasar apa yang dikatakan Yesus melalui Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya renungkan, saya gali tentang ayat ini. Lalu Roh Kudus memberikan pengertian. Ada sebuah kata kunci di sini. Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, tetapi dalam salinan bahasa aslinya dikatakan begini tentang kata kuncinya adalah berubah. Saudara, Tuhan Yesus mau kita berubah. Kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini sama-sama orang yang dengar, saudara, tapi beda hasil. Kalau tahun 2020 kita banyak digoncang oleh Tuhan, karena selama ini kita dengar tapi kita nggak lakukan. Atau kita sebagai hamba Tuhan sering berbicara firman Tuhan, tetapi hanya sekedar ilmu, pengetahuan. Tidak kita lanjutkan dengan tindakan. Hari ini mari kita bertobat. Kita berubah. Berubah dari yang jahat kepada yang baik. Dari yang baik kepada yang berkenan. Dari yang berkenan kepada yang sempurna. Berubah. Jangan kompromikan Tuhan. Jangan kompromikan Tuhan. Saudara akan lihat, kalau saudara dibimbing oleh Tuhan, saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Tahun integritas yang saya terima dari Tuhan, ini berbicara menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Amsal, barang siapa yang bisa dipercaya oleh Tuhan, maka dia akan mendapat banyak berkat. Berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani.
Kalau saudara bisa dipercaya oleh Tuhan, kita bisa dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan menerima banyak berkat. Tuhan memberkati saudara. Bangkit berdiri dan taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa buat saudara. Dan sekarang kalau saudara diingatkan oleh Roh Kudus bahwa selama ini kita hanya tahu firman, kita hanya dengar firman, tapi kita kompromikan. Sekarang minta ampun. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku. Kita sebagai pelayan Tuhan, selama ini kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita hanya menyampaikan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Sekarang katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Bapa, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu, Tuhan. Oh, rialaba sadara baba baba baba. Hiarala basande. Jama. Akasana makarala bakata baba. Siakarala barala. Kau melihat, Engkau mendengar pengakuan mereka. Kau melihat, mendengar Tuhan kesembuhan mereka. Mereka mau dibimbing oleh Tuhan supaya mereka tidak liar, supaya kami tidak liar. Kami mau berpegang kepada hukum Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, tetapi kami melakukannya. Diberkati Engkau dalam nama Yesus. Diberkati Engkau secara pribadi. Diberkati Engkau di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu. Tuhan perluas. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu. Tuhan buat berbeda dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Selalu ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu, berkati gembala, berkati seluruh pengerja dan seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
rabaka syakayana larabakaya. Syarabayara larabaka syakayana laraba syakayana laru. Syarabayara larabaka syakayana laram. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan, perlindungan darah anak domba. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan yang dapat kami naikkan pada hari ini Tuhan. Kami tahu itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap benih firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Roli Silaban. Biar jatuh di tanah hati yang baik dan dapat berakar kuat Tuhan. Bertumbuh, menghasilkan buah-buah pertobatan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan. Biar kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kami minta Roh Kudus tuntun kami di era Pentakosta ketiga ini. Di mana pencurahan Roh Kudus yang terakhir dan terbesar. Kami minta Tuhan, kami melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah atas bangsa Indonesia. Engkau yang memberkati pemerintahan Indonesia. Bapak Presiden kami Pak Jokowi dengan wakilnya Tuhan. Dan seluruh aparat menteri. Tuhan Engkau berkati tenaga ahli utama, Tuhan berkati TNI Polri, Tuhan berkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami memberkati kota kami, kota Jakarta, kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di kota ini, kami percaya kami tetap Tuhan berdoa, biar perlindungan darah anak domba senantiasa ada atas kota dan Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Dr. Niko Nyotor Harjo. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang memberkati keempat wakil gembala kami Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, kami percaya perlindungan darah anak domba ada atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati seluruh gembala rayon, CK, cabang ranting yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negeri, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati Karayon 5 kami, Bapak Pendeta Samuel Harnadi. Terima kasih juga dengan wakilnya Bapak Pendeta Noah Ginting dan Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman beserta seluruh gembala cabang ranting Serayon 5. Tuhan memberkati mereka, melindungi, menjaga mereka beserta keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami juga berdoa. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita, arahkan tangan kita kepada gembala sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi hamba-Mu. Engkau adalah perlindungan bagi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang menyertai dan menjagai hamba-Mu. Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami. Engkau yang menuntun setiap langkah hamba-Mu. Engkau juga yang memberkati Ibu Gembala sidang kami. Ibu Pendeta Ing Sriwati beserta keempat anaknya. Kak Josia, Kak Jenis, Tuhan berkati Kak Joen dan Javiera. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya mereka semua aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Pasukan bala tentara Tuhan ada melindungi mereka. Terima kasih Bapak untuk PT Adonai Pialang Asuransi. Tuhan juga memberkati. Engkau yang membuka bisnis-bisnis yang baru Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, segala sesuatu mungkin bagi-Mu Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh gembala ranting,
dari GBI Jaka Sampurna, Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Alex, Tuhan, Bapak Pendeta Yesi Sarapi, Tuhan memberkati. Beserta istri, anak-anak, seluruh pengerja dan jemaat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh koordinator ibadah dan seluruh kabit yang ada, pengerja, bahkan jemaatmu, bahkan anggota KUL dimanapun mereka berada, semuanya aman dalam perlindunganmu. Kami percaya pasukan bala tentara malaikat Tuhan berkeliling di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang lemah dikuatkan hari-hari ini, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau yang memimpin kami. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani dari WL Singers, imam musik, kami percaya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan ada atas mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan berdoa dan kami akan terima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita terima berkat dari Allah Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Dia datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai untuk hidup kekal bersama dengan Dia di Yerusalem baru. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.